أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Da'ai TV Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah. Dalam kondisi puasa seperti ini, semoga kita tetap bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepada kita. Kita masih dapat lagi berjumpa pada bulan puasa Ramadan hari ini, bulan ini, tahun ini. Itu menunjukkan betapa seharusnya kita siang dan malam merasa bersyukur dan alhamdulillah kepada Allah. Masih dipanjangkan umur, masih diberikan keberkatan hidup untuk bertemu pada bulan Ramadan ini. Dan selawat dan salam keharibaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Manusia yang memperjuangkan kalimat la ilaha illallah sebagai wujud tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti lawan politeisme, mengakui banyak Tuhan, dan dengan pengakuan terhadap Tuhan-Tuhan yang lain itu berusaha diperjuangkan menjadi kalimat la ilaha illallah. Dengan perjuangan yang luar biasa, maka manusia seperti Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang pantas kita contoh di dalam diri kita, di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat dan bernegara. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam pada bulan ini, kita berdoa semoga syafaat beliau itu nanti dapat kita terima di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah, hari ini kita mengangkat sebuah tema Islam dan kemanusiaan. Islam adalah agama yang mengakui Allah adalah esa, Allah adalah kekal, Allah adalah ada, Allah adalah dari segala kekuasaan di atas kekuasaan hambanya yang ada. Lalu kemudian berbicara tentang manusia adalah satu bentuk yang harus diperjuangkan juga, yaitu manusia dan kemanusiaan. Di dalam kajian filsafat disebut dengan dignity, wibawa manusia adalah harus diperjuangkan karena manusia tidak sama atau yang kita sebut dengan manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Di dalam surat At-Tin disebutkan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Oleh sebab itu karena
manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Sering di belahan dunia ini, atas nama agama menindas orang lain. Atas nama keyakinan memusuhi orang lain. Atas nama kepercayaan membuka segala bentuk permusuhan kepada orang lain. Yang pada dasarnya bahwa Islam adalah sebagai perdamaian. Orang yang berislam adalah membawa kemaslahatan dan keselamatan kepada umat manusia, kepada alam semesta. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW adalah diutus ke permukaan, Nabi Muhammad SAW diutus ke permukaan bumi ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmat kepada umat Islam, bukan rahmat kepada orang-orang tertentu, tetapi rahmatan lil alamin. Artinya apa? Manusia, apapun agamanya, dari manapun latar belakangnya, apapun agamanya dan apapun sukunya, adalah dia harus dihormati karena di dalam Islam disebut dengan ukhuwah basariyah. Kenapa? Sesama manusia. Lalu kemudian ada basariyah dan ada an-nas. Khuliqal insana fi ahsani taqwim. Bahwa sebaik-baik ciptaan itu adalah manusia. Maka oleh sebab itu manusia tidak boleh tidak dihargai. Pemirsa Da'ai TV yang dirahmati Allah, pada bulan puasa seperti ini, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan dari puasa itu, diwajibkan puasa itu adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan bentuk takwa itu adalah bukan fisiknya, tetapi tujuan yang puasa itu agar selalu merasa dia dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Dan dengan kedekatan dengan Allah, maka beban yang berat menjadi ringan. Beban yang susah menjadi gampang. Kita tidak bisa menghadapi persoalan-persoalan yang ada, tetapi dengan kehadiran Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuat, yang Maha Bijaksana, maka dengan sendirinya spiritual kita bangkit dan merasa semua beban, semua keluh kesah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran kalau di dalam kajian-kajian Ihya Ulumuddin ataupun tokoh-tokoh yang memikirkan, termasuk seperti Nurholis Majid, membagi puasa itu menjadi 3. Ada puasa biasa, ada puasa rohani, ada puasa khawasul khawas. Artinya apa? Yang mau dipuasakan itu bukan hanya fisiknya persoalan tidak makan dan tidak minum mulai imsak sampai nanti berbuka puasa. Tetapi yang mau dipuasakan itu adalah pikiran kita, hati kita, pendengaran kita, hati kita, segala yang berbentuk negatif akan kita kunci pada hari ini. Dan dengan latihan selama 1 bulan, maka diharapkan 11 bulan kemudian ruhaniah kita, jiwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang menang. Yang itulah kemudian disebut nanti menjadi Idul Fitri, yaitu kembali kepada kesucian.
Artinya apa? Rasa kemanusiaan kita semakin sensitif, semakin mengerti dengan penderitaan orang lain, semakin perhatian dengan kesusahan orang lain. Terkadang karena jiwa kemanusiaan kita tidak terasah, maka tetangga dalam keadaan kelaparan pun kita tidak pernah mendengar, tidak pernah memperhatikannya, tidak pernah memberikan sedekah, tidak pernah memberikan bantuan kepada orang lain. Yang padahal kemanusiaan kita adalah salah satu bukti bahwa kita adalah khairun nas ayyamfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah. Begitu seriusnya persoalan kemanusiaan dalam jangka tempo yang sesingkat-singkatnya. Nabi Muhammad SAW membangkitkan rasa kemanusiaan menjadi peradaban yang sangat tinggi. Termasuk Karen Armstrong melukiskan bahwa Rasulullah SAW adalah sebagai reformis agung. Kenapa? Karena membangkitkan bangsa yang tidak beradab dalam arti menjadikan manusia itu menjadi kekayaan. Dalam jangka puluhan tahun sudah berubah menjadi peradaban yang tinggi. Lalu kemudian apa yang menjadi resepnya? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasulullah SAW la'ala khuluqil azim. Karena ketinggian akhlaknya, karena kemurnian perjuangannya. Dia selalu sopan santun kepada orang tua. Sopan santun kepada yang dituakan. Artinya apa? Dia sayang kepada orang yang berbuat baik, tetapi tidak benci kepada orang yang berbuat jahat. Banyak kasus yang dilakoni ataupun yang diperlakukan oleh Rasul. Di saat orang memusuhi dia, maka dia berbuat baik. Bahkan mengancam nyawanya sekalipun, tetapi pada kesempatan yang sama, dia juga tetap berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini yang disebut dengan ihsan. Rasulullah SAW adalah mulia dan tinggi akhlaknya, tetapi ikhlas perjuangannya. Para sahabat juga demikian. Orang-orang yang memiliki akhlak yang luar biasa, tetapi juga mereka itu memiliki kemurnian, yaitu apa? Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid untuk membebaskan manusia dari segala kemelekatan yang sifatnya benda, materi, dan dengan kebebasan dari materi, dari kebendaan, berarti manusia sudah menjadi orang yang merdeka. Orang yang bisa memanusiakan manusia. Pemirsa Da'ai TV yang dirahmati Allah. Maka tidak heran bahwa bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dengan khusyuk dapat dipastikan setelah 30 hari kemudian hatinya lembut, ucapannya lembut, dan tingkah lakunya tidak menyinggung orang lain. Artinya apa? Bulan puasa ini adalah sebagai bulan pendidikan membangun rohani dan sekaligus mengangkat martabat manusia dan kemanusiaan. Kiranya kita sebagai seorang muslim dapat mempergunakan bulan ini untuk meningkatkan kemanusiaan kita. Artinya apa? Kalau sudah selesai nanti bulan Ramadan ini, insya Allah cara pandang kita,
cara berbicara kita kepada orang lain. Apabila ada seorang telah tertimpa musibah, katakanlah jatuh di dalam perjalanan, cukup bagi kita membantu tanpa harus mempermasalahkan apa agamanya, apa sukunya, apa bangsanya, dari mana datangnya. Pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dari penyampaian ini, karena kita adalah manusia yang ingin meningkatkan rasa kemanusiaan, saya teringat dengan syairnya Jalaluddin Rumi. Manusia itu adalah bagaikan seruling bambu. Jeritan pilu yang keluar dari seruling bambu itu adalah jeritan pilu yang ingin kembali ke rumpun aslinya. Karena dengan kembali ke rumpun aslinya lah dia disebutkan sebagai bambu. Kita di dalam puasa Ramadan ini mengucapkan takbir, tahmid, puasa wajib, sholat wajib, dan melaksanakan yang sunat sebagai jeritan yang ingin kembali ke rumpun aslinya, yaitu kembali ke Rabbul Alamin. Karena dengan kembali ke jalan Rabbul Alamin disebutkan manusia itu manusia yang sejati, yang perhatian terhadap manusia dan kemanusiaan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh